Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Saputro dengan NIM 0452229959. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas 2 jaringan komputer, di mana pada tugas 2 ini saya akan menggunakan CMD dengan melakukan perintah dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Yaitu dimulai dari CD, CLS slash tanda tanya sampai dengan nomor 20 yaitu net. Langsung saja pada soalnya. Yaitu yang pertama ada perintah CD. Perintah CD ini merupakan perintah yang digunakan untuk memindahkan direktori yang sedang kita gunakan. Sebagai contoh kita menggunakan direktori C, Windows dan sistem 32, maka saya akan mengubah direktori tersebut pada direktori yang sudah saya buat, yaitu direktori C, pada direktori C, folder tugas dan jaringan komputer. Kita bisa menuliskannya pertama CD, ya bisa dilihat dari awal, ya ini pada sistem, pada defaultnya menggunakan direktori C Windows System 32, dan kemudian saya ubah dengan menuliskan CD dan kemudian saya menuliskan direktorinya, dan maka direktori yang sedang digunakan ini berubah, yaitu C tugas dan jaringan komputer. Apabila kita ingin mengembalikan pada sistem default, kita bisa salin ini dan kemudian kita tulis CD dan kemudian kita copy, maka sistem telah kembali ke semula. Dan yang kedua ada perintah CLS, di mana perintah CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar. Jadi apabila kita ingin membersihkan layar ini, maka kita dapat menuliskan perintah CLS untuk membersihkannya. Yang kemudian ada CLS slash tanda tanya, di mana perintah ini memberikan bantuan bahwa CLS ini merupakan perintah untuk membersihkan layar. Jadi perintah CLS slash R ini hanya memberitahu kita bahwa fungsi dari CLS ini merupakan perintah untuk membersihkan layar, yaitu clear the screen. Kemudian kita lanjut pada nomor 4, yaitu dir/r, di mana perintah ini memberikan bantuan terkait dengan perintah directory. Bisa dilihat ini terdapat berbagai macam bantuan yang diberikan dari perintah dir/r terkait dengan directory, yaitu /a sampai dengan /4. Kemudian kita lanjut pada pembahasan nomor 5, yaitu ipconfig. Perintah ipconfig ini berfungsi untuk menampilkan informasi konfigurasi IP dari semua antarmuka jaringan pada komputer. Di mana pada ipconfig ini juga bisa memberitahu kita terhubung dengan jaringan yang sedang kita gunakan. Ya, ini merupakan informasi yang memberikan kita terkait dengan jaringan yang kita gunakan. Dan kemudian kita lanjut pada nomor berikutnya, yaitu nomor 6, ipconfig/all. Ini sama dengan ipconfig, hanya saja ini lebih lengkap daripada ipconfig, yaitu untuk menampilkan semua konfigurasi IP, termasuk alamat IP, alamat MAC, dan informasi jaringan lainnya. Bisa dilihat informasi yang diberikan lebih lengkap daripada ipconfig.
Kemudian kita lanjut pada soal nomor 8, yaitu ipconfig release. ipconfig/release ini merupakan perintah yang digunakan untuk melepas atau mereset semua settingan IP address. Sebelumnya apabila saya menuliskan ipconfig release, maka jaringan yang saya gunakan, ini wifi yang saya gunakan akan disconnect, yaitu akan mati, dan kemudian akan hidup lagi dalam beberapa saat. Kita coba langsung saja tekan enter. Bisa dilihat jaringannya mati, tidak terhubung dengan koneksi internet. Dan sekarang terhubung lagi. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 9, yaitu ipconfig renew, yaitu perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 10, yaitu ipconfig/display DNS. Perintah ini menampilkan semua catatan DNS yang disimpan dalam data cache DNS komputer. Ini merupakan data-data DNS, data cache, yaitu data sampah pada jaringan yang telah saya gunakan. Terdapat banyak sekali file sampah. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 11, yaitu flash DNS, di mana perintah ini digunakan untuk menghapus semua catatan DNS yang disimpan dalam data cache DNS komputer. Jadi perintah flash DNS ini untuk membersihkan cache DNS. Bisa dilihat Windows IP configuration successfully flush the DNS resolver cache akhir, yang artinya Windows IP konfigurasi telah sukses dihapus DNS-nya. Kita lanjut pada soal nomor 12, yaitu ipconfig register DNS. Yaitu perintah ini digunakan untuk meregistrasikan kembali semua catatan DNS yang telah diperbarui. Ya, dimana DNS telah diregistrasikan. Kita lanjut pada soal nomor 13, yaitu ping, di mana ping ini memberikan perintah untuk memeriksa koneksi jaringan dengan mengirimkan paket tertentu dan menerimanya kembali. Jadi ping ini kita dapat mengeceknya melalui salah satu website, dan website yang akan saya pilih adalah websitenya CAUT. Pada nomor 13 ini terdapat syarat bahwa kita harus terhubung dengan internet untuk memeriksa jaringan dari website yang akan kita uji jaringannya. Itu kita ketik ping, kemudian kita ketikkan websitenya www.tit.ht.
Ya, di sini kita dapat melihat jaringan dari websitenya UT, yaitu pingnya memiliki ping minimum 30, maksimum 32, dan rata-rata 30. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 14, yaitu netstat. Netstat ini merupakan perintah untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari komputer yang sedang dipakai. Ya, bisa dilihat di sini. Dan kita lanjut pada soal nomor 15, yaitu tracet ini merupakan perintah yang digunakan untuk melacak rute paket yang dilewati, yaitu dari komputer ke tujuan yang ditentukan melalui jaringan. Masih sama, kita akan menggunakan websitenya UT untuk menggunakan perintah tracet ini. Ya, ini merupakan rute jaringan yang digunakan oleh komputer dan kemudian sampai ke alamat tujuan. Rute ini adalah rute yang dilaluinya. Dan kemudian yang ke-16, ini ada ping, yaitu ping ini merupakan perintah yang digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss. Ping ini mempunyai sistem kerja yang mirip antara gabungan ping dan tracet, di mana ping ini merupakan gabungan antara ping, yaitu nomor 13, dan tracet nomor 15. Kita bisa menggunakan website UT lagi untuk memeriksa jaringannya, untuk menggunakan perintah ping. Mohon maaf. Ya, bisa dilihat ini merupakan hasil dari ping, yaitu perpaduan dari ping dan tracer. Kita lanjut pada soal nomor 17, yaitu NS lookup, yaitu berfungsi untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Pada soal nomor 17 ini, kita masih tetap akan menggunakan website UT. Ini bisa dilihat di mana NS lookup ini merupakan menampilkan informasi nama DNS dan nama IP yang sesuai. Bisa dilihat ini merupakan alamat IP-nya dan nama DNS-nya yaitu UT, dan DNS-nya ini. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 18, yaitu NetSH.
Yaitu perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Itu di itu di mana netsh ini merupakan perintah yang dapat menampilkan atau mengubah konfigurasi yang sedang berjalan. Di sini saya menuliskan perintah interface showConfig yang digunakan untuk melihat. Ya, kita lanjut pada pembahasan nomor 18, yaitu netsh. Netsh ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Kita di sini pada soal nomor 18 akan mencoba untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan. Nah, ini merupakan tampilan dari konfigurasi jaringan yang telah digunakan. Kita lanjut pada nomor 19, yaitu root. Root ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan dan mengedit tabel rute IP di sistem operasi Windows. Perintah root ini terdapat 3 jenis, yaitu root print, root add, dan root delete. Di mana root print ini merupakan menampilkan sistem operasi Windows, dan add ini untuk menambahkan, dan delete ini untuk menghapus. Kita akan mencoba perintah root print. Ini merupakan bentuk dari root print, dan yang terakhir itu 20 adalah net. Net ini merupakan perintah yang digunakan untuk memberikan tampilan yang dapat membantu dalam menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Contohnya di sini saya akan menampilkan user, yaitu dimana ini merupakan laptop saya, desktop J8T001S. Sekian tugas 2 dari saya. Apabila terdapat kekurangan harap dimaklumi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.